Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Demikian juga selamat pagi kepada Bapak Ibu pendamping yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya mendampingi kegiatan pagi ini. Dan juga selamat pagi anak-anak yang di rumah. Kalian tetap sehat kan? Agenda pagi ini adalah kita mau membuat simulasi bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP SMK Negeri 9 Semarang, khususnya adalah kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kenapa video ini dibuat? Untuk mensikapi ya, dengan situasi pandemi ini, kalian yang di rumah tidak bisa belajar tatap muka langsung dan berlatih untuk mempraktekkan soal-soal di sekolah. Sehingga dengan melihat video ini, harapan Bu Susi nanti kalian bisa berlatih sendiri di rumah, kemudian mengikuti panduan ini, berlatih dan nanti pada saat uji kompetensi itu dilaksanakan, kalian siap dan harapannya bisa kompeten semua. Itu adalah harapan kita untuk pembuatan video kali ini. Dan untuk menyemangati kalian, pagi ini Bu Susi punya quote agar kalian nanti bisa lebih bersemangat ya. Agar masa depan lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang. Ayo semangat. Jadi begitu ya anak-anak, dan untuk menyingkat waktu, Bu Susi bagikan soal yang ada pada Jikom yang akan kalian kerjakan. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pada tugas 1. Tugas 1 yang akan kita lakukan adalah melakukan dan menerima panggilan telepon. Nah, tipsnya adalah ketika kalian melakukan panggilan telepon ataupun menerima panggilan telepon, pastikan posisi duduk kalian seperti ini. Di sebelah saya ada Nanda. Dia akan menyampaikan bagaimana cara duduk yang benar. Yang pertama, pastikan duduk kalian itu dalam posisi tegak. Silakan bisa di-shoot ya Pak Irma. Pastikan posisi duduk kalian tegak dan juga tangan kanan itu berada di meja untuk menulis pesan yang ingin dicatat ataupun menulis pesan apa yang ingin disampaikan. Dan juga tips yang kedua adalah pastikan jangan lupa ketika kalian mengangkat gagang telepon menggunakan tangan kiri ya. Jadi tangan kanan untuk mencatat LPT ataupun blok not dan tangan kiri untuk mengangkat teleponnya. Oke. Baik anak-anak, yang pertama kita akan melakukan menerima panggilan telepon. Di sini saya bertindak sebagai asesor atau penguji, sedangkan Nanda dia adalah asesi atau yang diuji. Nantinya si penerima telepon atau Nanda itu akan mengangkat telepon dan mengucapkan salam serta identitas dan juga mencatat di lembar pesan telepon, karena ingat Nanda atau asesi atau kalian yang pertama bertindak sebagai menerima panggilan telepon, sehingga yang perlu disiapkan adalah LPT. Dan jangan lupa tanyakan konfirmasi lagi, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu tawarkan bantuan lagi. Dan juga informasi terakhir atau tips terakhir, kalau kalian menerima panggilan telepon, jangan tutup telepon dahulu sebelum penelpon yang menutup ya. Kalau kalian yang menerima, ingat jangan tutup telepon dahulu sebelum penelpon yang menutup. Oke. Kita mulai ya. Selamat pagi, dengan saya Nanda, sekretaris dari PT Muara Bina Pratama. Adakah yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak Nanda, saya Pak Hendrawan dari PT Nusa Indah. Apakah saat ini saya bisa berbicara dengan pimpinan Anda? Maaf Pak, pimpinan saya Bapak Johan sedang tidak berada di kantor. Adakah pesan yang ingin disampaikan? Baik Mbak, tolong sampaikan ke pimpinan Anda. Kami bermaksud mengundang pimpinan Anda untuk makan malam di Resto Pesta Kebun Bumbu Desa yang beralamat di Jalan Veteran Semarang.
untuk membahas rencana proyek pembangunan Grand Hotel nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik Pak, saya ulang isi pesannya bahwa Bapak mengundang Bapak Johan Arifin untuk menghadiri makan malam di Resto Pesta Kebun yang beralamat di Jalan Veteran Semarang pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat untuk membahas mengenai rencana pembangunan Grand Hotel. Betul, Mbak? Apakah ada nomor telepon yang bisa saya hubungi untuk konfirmasi? Baik, Mbak. Anda bisa melakukan konfirmasi ke nomor telepon berikut 081 234 567. Saya ulang 081 234 567. Betul, Mbak? Baik Pak, adakah yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tadi kalian sudah melakukan menerima panggilan telepon. Setelah soal pertama kalian selesai, setelah itu kalian mengerjakan soal yang kedua, yaitu melakukan panggilan telepon. Hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah sebelum melakukan panggilan telepon, pastikan kalian sudah menyiapkan block note-nya. Ini adalah contoh block note-nya seperti ini. Nanti tunjukkan contoh block note-nya. Nah, ini adalah contoh block note-nya. Jadi pastikan siapa yang ingin kalian telepon, lalu pesan apa yang ingin kalian sampaikan dalam telepon nanti, kapan tanggal ini, dan juga beberapa poin penting yang perlu kalian sampaikan dalam melakukan panggilan telepon, pastikan sudah ada di block note itu. Dan ingat, ikuti apa yang disampaikan penerima telepon. Dan yang terakhir tipsnya adalah jika sudah selesai, tutup telepon dahulu, ya. Saya ulangi, kalau kalian menerima panggilan telepon, itu kalian jangan menutup telepon dahulu, ya. Kalau kalian melakukan panggilan telepon, kalian dahulu yang menutup telepon. Gitu. Oke, kita langsung mulai ke soalnya atau simulasinya. Silakan. Selamat pagi. Saya Bapak Hendrawan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Ada yang bisa saya bantu? Saya Nanda selaku Sekretaris dari PT Muara Benar Pratama. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Hendrawan, selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah terkait undangan rapat pembahasan proyek pembangunan instalasi limbah industri yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2021 pada pukul 13 sampai 15 yang bertempat di Hotel Satra Jasa. Baik, Mbak, saya konfirmasi kembali, saya ulang lagi pesannya bahwa Anda ingin mengundang saya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri rapat tentang proyek pembangunan instalasi limbah industri yang dilaksanakan pada hari Jumat 20 April 2021 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Ronggo Lawerum Hotel Patra Jasa Semarang. Baik, Mbak, apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konfirmasi? Untuk nomor telepon bisa menghubungi ke 024 831 1535. Baik, Mbak, saya ulangi 024 831 1535. Betul Pak. Baik, Mbak, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita sekarang masuk ke tugas kedua, yaitu tugas kedua adalah memproduksi dokumen yang membuat surat bahasa Indonesia dan surat bahasa Inggris. Ya, kita lihat soalnya. Ya, oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini tugas 2. Mungkin yang di rumah bisa melihat di sini tugas praktek, ya, perangkat asesmen, kemudian skemanya level 2, kode unitnya ini memproduksi dokumen,
membaca dalam bahasa Inggris, memproduksi dokumen di komputer, menciptakan dokumen atau lembar kerja sederhana yang ada petunjuk kerja, alur kegiatan, alat dan bahannya sudah disediakan. Sekarang kita langsung ke soal surat bahasa Indonesia. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat surat dalam bahasa Indonesia kepada salah satu relasi perusahaan yaitu PT Torajaya Beramat Dini. Surat tujukan kepada Bapak Andika, Kepala Bagian Pemasaran. Isi suratnya adalah memesan jenis-jenis makanan ringan yang ditawarkan beberapa hari yang lalu melalui surat penawaran. Berarti ini surat apa ya, Dili? Surat pemesanan. Surat pesanan, iya benar. Ini kita surat pesanan dari penawaran kemarin. Ya, ini sudah ada nama barang, kode gambar, jumlah, dan harga per pieces. Berarti kurang harga total ya? Iya. Oke, sekarang dalam surat tersebut menghitung jumlah pembelian. Samping itu konfirmasi kesanggupan PT tersebut untuk dapat mengirim barang-barang tersebut maksimal akhir bulan Maret 2018. Pembayaran termin pertama akan dilakukan setelah pesanan diterima. Oke, kita buat langsung soalnya di Microsoft Office Word. Kita new blank dokumen. Di sini coba kita lihat tadi ke soalnya. Sini kertasnya adalah A4 ya. Sini nanti soalnya ada kertasnya A4. Di soalnya alatnya dan bahannya disediakan adalah A4. Kita coba A4, berarti settingannya layout, terus kemudian size, kemudian A4. Oke, kita mulai mengetik gimana kita membuat kop suratnya dulu. Di sini kita sebagai PT Muara Bina Pratama. Berarti kita tuh sebagai PT Muara Bina Pratama. Ini kita buat kopnya dulu, yang buat Adila ini. Kita sesuaikan di Times New Roman, kemudian 12 di tengah bisa, pinggir bisa. Terus kita kasih garis sebagai kop surat atau header. Terus kemudian kan ini bisa di spasinya di lebih kecil lagi, di remove. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk logonya nanti kita bisa buat. Nah, di sini juga ada untuk pimpinan Anda adalah Bapak Johan Arifin. Berarti ini yang bertanggung jawab ya? Pimpin yang menandatangani surat ya. Terus kemudian berarti kita tujuannya kemana nih? Alamat tujuannya? Tujuannya tadi di soal nomor 2 tadi. Ya, ke mana? Oh ya, tadi di soal nomor 2. Nah, di sini berarti kita alamat tujuannya ke
PT Toraja, alamatnya ini di Yogyakarta. Tinggal kita buat isi suratnya. Oke, ini suratnya sudah diketik Adila, sudah jadi. Surat bahasa Indonesianya kita bahas ya. Di sini tadi Adila mengetik, ada kop surat, ini logonya, pakai auto save ya, insert auto save tadi ini ya, save ini. Terus kemudian nanti kita bisa pilih gambarnya sesuai kamu. Terus kemudian ada nomor di sini. Ini nomornya udah ditentukan tadi ya di soal kan ya, udah ada lampiran. Perihal halnya itu pesanan makanan ringan Ya, sama tanggal surat. Tanggal suratnya gimana kita lagi ngetik surat itu dari itu. Lagi ngetik surat hari itu ya, benar. Terus kemudian alamat. Alamat yang dituju. Ya, Ada Bapak Andika. ya alamatnya di sini adalah kepada Bapak Andika Pratama, karena ini langsung ke beliaunya yang bersangkutan, kita makainya yang terhormat. Itu ya, yang terhormat Bapak Andika Pratama, Kepala Bagian Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kemudian salam pembuka dengan hormat. Nah, karena ini Pembukaan, terus langsung pembukanya isi karena pesanannya. ini menanggapi dari surat Penawaran. penawaran kemarin, nomor sekian, tanggal sekian, terus penawaran jenis-jenis makanan ringan. Dengan ini kami tertarik untuk memesan beberapa makanan ringan sebagai berikut: nomor, nama barang, kode gambar, jumlah, harga. Kemudian kita total ini ya, kita buat kolomnya ya. Kita buat kolom, makanya apa tadi? Insert Terus tabel. tabel ini ya. Iya. Nah, nanti kita masuk, udah kita total. Kemudian untuk penutupnya surat, keseluruhan barang yang kami pesan harap kirim selambat-selambatnya akhir bulan Maret, karena yang tadi juga ada di soal ya. Iya, sudah. Terus pembayaran termin pertama terhadap pesanan kami akan dilaksanakan setelah barang-barang kami terima. Sebagai bukti, kami akan mengirimkan fotokopi tanda bukti pembayaran. Oke. Terus kalimat penutupnya, alinea penutup, kami sangat senang jika saudara memprioritaskan pesanan kami. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup, hormat kami. Kemudian direkturnya Johan Arifin, ini pimpinan kita ya. Nah, terus kemudian kita print. Oke, coba kita print. Oke, sekarang kita menuju ke soal surat bahasa Inggris. Ya, ini ada kita sebagai Sekretaris PT Muara Bina Pratama diminta untuk membuat surat kepada PT Dodi Store yang beralamat di Jalan Gayam Sari, bla bla bla, dan kita diminta untuk mengorder 3 unit itu, sudah disebutkan di situ. Terus disebutkan juga pembayaran 60% akan dibayar setelah barang diterima dan 40% bulan selanjutnya. Dan kita menggunakan delivery FOB. FOB itu free on board. Ya, terus for attention must be arrive in 2 minggu. Surat Anda ini sini ya. Oke, sekarang kita coba mulai membuat suratnya, sama kayak tadi, new blank dokumen ya. Di sini layout size-nya 4. Oke, sekarang coba kita mulai membuat surat bahasa Inggris. Ini berarti kopnya apa ya? Kita sebagai PT Muara Bina Pratama. Nah, kita sebagai Sekretaris Muara Bina Pratama, berarti ini kopnya PT Muara Bina. Iya. Iya, oke. Masih sama kayak soal sebelumnya ya. Oke, kita ketik. Ya, oke, ini suratnya sudah jadi dibuat oleh Adila. Ini kopnya PT Muara Bina Pratama, Jalan Peterongan Sari nomor 2 Semarang, udah kayak seperti yang sebelumnya ya. Kemudian tanggalnya ini udah disebut di soal. Di sini alamat tujuannya ke PT Dodi Store, Jalan Gayam Sari nomor 4 Semarang. Kemudian subjek itu apa ya? Kayak perihal gitu ya. Subjek itu perihal ya. Perihalnya pemesanan elektronik ya, berarti kita lihat di soal electronic staff order ya, benar sekali. Jadi ini pemesanan alat elektronik ya. Kemudian salam pembukanya kalau di bahasa Inggris makanya dear sir,
itu menyangkut nanti ke salam penutupnya your faithfully itu. Ini biasanya sudah ada ketentuannya, kalau di Archer itu nanti yours faithfully gitu biasanya dipakai. Kemudian sini untuk pembukanya ya, nah, berarti ini artinya apa nih kita ingin ya. Kami sangat membutuhkan beberapa item untuk menunjang pekerjaan kami di kantor kami. Oleh karena itu, dengan surat ini kami bermaksud memesan beberapa barang untuk Anda. Barang-barangnya sebagai berikut. Di situ ada 3 unit mesin snack, lalu ada 4 unit vacuum sealer, 5 unit hand sealer. Terus selanjutnya ada penutupnya. Di situ kita meminta untuk dikirim dalam waktu 2 minggu. Pembayaran kita lakukan 60% setelah pesanan datang dan 40% berikutnya akan dibayar 1 bulan kemudian. Dan di situ kita memilih pengiriman menggunakan FOB. Terus sekian surat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Your faithfully, John Arifin, direkturnya kita ya, PT Muara Bina Pratama. Kemudian ini suratnya benar nggak ini kalau spasinya seperti ini? Mungkin terlalu ini ya, terlalu jauh. Kita bisa di remove seperti ini ya. Nah, untuk kalau misalnya ya ini diperhatikan kalau misalnya tidak dikasih tab itu kita bisa memberikan spasi seperti ini. Tapi kalau dikasih tab itu kita tidak usah. Seperti surat pertama ini kan ini ada tabnya ya. Tadi ketentuannya udah ada di soal, disuruh bikin dengan semi block style yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya block style. Ya, bahasa Inggrisnya block style. Itu ada ketentuannya juga, tapi nanti untuk kalau kalian biar tahu juga untuk di proposal atau di surat juga ini kalau misalnya sudah ada tab jangan dikasih spasi. Kadang-kadang udah dikasih tab seperti ini dikasih spasi seperti ini. Jadi ini nah itu tidak boleh, tapi kecuali kalau misalnya ini tidak dikasih tab ya, misalnya tidak dikasih tab ini ya, tidak dikasih tab itu boleh dikasih spasi. Jadi kalau tidak ada tabnya ini boleh dikasih spasi seperti ini, tapi kalau ada tidak usah dikasih spasi. Jadi yang benar seperti ini, yang bawah karena tidak ada tabnya kita tidak usah ini dikasih spasi gitu ya. Oke, sekarang kita print suratnya. Kita ke printernya, kita cari yang ready. Ini adalah HP LaserJet. Terus kemudian kita pilih, kita print. Ini kan di sini ada print previewnya, kita bisa lihat sudah benar atau belum. Ya, kalau sudah kita print. Nih. Tadi sudah kita print suratnya ya seperti ini. Ya, kemudian nanti akan kita lipat dengan ketentuan ya. Kemudian nanti kita juga akan ngeprint amplopnya. Jadi kita sudah mengetik alamat di mailing, terus kemudian kita akan coba ngeprint amplop. Tadi habis ngeprint suratnya, sekarang kita akan mengeprint amplopnya. Nah, caranya adalah ke mailing, kemudian envelope, lalu delivery address-nya kita isi dengan alamat tujuan, terus yang return itu nama PT kita. Nanti kita coba kita copy aja ya langsung dari sini. Ini alamat tujuannya, kita copy, terus kemudian kita paste ke envelope-nya gini ya. Nah, terus kemudian yang return berarti PT-nya kita ya. Kita ketik. Jalan Peterongan Sari ya.
Oke, ini alamatnya, nomor teleponnya sudah. Sekarang kita ke option. Itu adalah untuk mengatur amplopnya. Amplop yang kita gunakan adalah ukurannya berapa? 110 kali 220. 110 kali 210, atau mungkin paling enak dipanggilnya dia adalah sebuah DL. Ya, DL. Nah, terus kemudian kita di delivery address ini ya, biar pas, kita akan from left-nya itu kita isi dengan 10,5 cm. Ya, kita isi 10,5 cm. Terus autonya 5,5 cm, kita enter, di enter aja ya. Oke, otomatis nanti akan di tengah-tengah. Kita akan add to dokumen, yes. Nah, sekarang kita akan print amplopnya. Berarti file, print, packnya pack 0 ini biasanya ya. Atau kurang pack juga nggak bisa, atau pack 0 seperti ini ya. Kita masukkan amplopnya. Nah, untuk pembatasnya ini ya, ini disesuaikan dulu sama ukuran amplop, terus masukinnya seperti ini ya. Jadi benar, berarti yang kupingnya ini di bawah. Tapi nanti ini sebuah printer beda-beda, untuk di lab kita nih kupingnya di bawah. Ini seperti ini, kita masukkan, dipaskan sampai mengenai cartridge yang di belakang itu. Kemudian kita print, file, print. Kita lihat ya, ini sudah jadi amplopnya. Nah, nanti untuk suratnya nanti kita masukkan, kita lipat dulu. Jadi untuk surat yang bahasa Indonesia tadi, lipatannya adalah lipatan akordion fold. Yang lipatan akordion fold. Akordion fold itu berarti dibagi menjadi 3 sisi sama besar. Kemudian untuk kop suratnya berada di luar. Kita beri dulu 3 sisi sama besar ya, seperti ini. Nah, baru oke. Nah, terus yang surat bahasa Inggris ini akordion. Yang surat bahasa Inggris kalian itu berarti standar fold. Kalau standar fold itu sama, 3 sisi sama besar, cuma dia masuk ke dalam lipatannya. Ini jadi masuk ke dalam. Sekarang kita masukkan dulu yang surat bahasa Indonesia ya. Oke, sudah jadi ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke tugas selanjutnya. Ya, ini kita tugas kedua udah, sekarang kita ke tugas selanjutnya. Oke.